Ibu kota Nusantara itu masih bagian dari Indonesia nggak sih? IKN itu punya Indonesia atau bukan? Lalu upacara 17 Agustus di IKN besok itu untuk memperingati kemerdekaan siapa? Kalau IKN adalah bagian dari Indonesia, milik Indonesia, dan upacara bendera di IKN tanggal 17 Agustus besok adalah dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia, lalu kenapa upacara benderanya dilakukan dengan cara yang sangat tidak Indonesia? Kenapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP justru mengeluarkan peraturan yang mengharuskan anggota Paskibraka Putri untuk melepaskan jilbab yang selama ini mereka pakai pada saat pengukuhan dan pada saat acara puncak pengibaran Sangsaka Merah Putih? Di mana Indonesianya peraturan itu? Walaupun Ketua BPIP berdalih kalau peraturan itu bukan paksaan, tapi jelas ada unsur penjebakan di situ. Karena mana ada muslimah yang akan dengan sukarela berhenti mentaati syariat agamanya. Peraturan itu adalah pelanggaran terhadap Pancasila sekaligus terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kenapa BPIP malah menghilangkan hak muslimah untuk menaati syariat agamanya? Kemudian pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi kita menyebutkan kalimat-kalimat bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Apa yang merdeka dari melarang perempuan muslim untuk mengenakan jilbab? Lalu ada lagi kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lalu kenapa BPIP ikut campur dalam hubungan muslimah dengan Allahnya? Jadi menurut gue ada indikasi pelanggaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di IKN yang dilakukan oleh BPIP. Jadi mungkin seharusnya hal ini diselidiki lebih lanjut dan dijalankan penegakan hukumnya. Dan yang paling parah, menyedihkan, tragis dan ironis adalah bahwa Ketua BPIP Yudian Wahyudi adalah guru besar atau profesor Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga. Jadi Pak Yudian Wahyudi ini memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari sekedar cukup untuk minimal membela agamanya sendiri. Tapi tragisnya itu tidak dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan semuanya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, beberapa hari ini memang sangat heboh sekali di Indonesia kita. Menjelang kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, malah ada insiden. Sebenarnya bukan insiden, teman-teman ya. Akan tetapi ini merupakan sesuatu pelanggaran kepada hak asasi manusia, teman-teman. Kenapa? Karena diduga BPIP sudah memaksa anggota Paskibraka tahun 2024 di IKN itu untuk melepas jilbabnya, teman-teman. Ini memang sangat miris sekali bagi kita, teman-teman ya. Sangat miris sekali, apalagi kita Indonesia terkenal sebagai umat Islam terbesar di dunia, teman-teman. Tapi pemberlakuan terhadap menjalankan agama malah dipaksa untuk dibuka jilbabnya, teman-teman. Allahu Akbar. Atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada, prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak di awal tadi, teman-teman, yang wajahnya sangat mirip sekali dengan Pak Jokowi. Beliau mengatakan ada unsur jebakan kepada anggota Paskibraka tahun 2024 ini agar mereka melepaskan jilbab mereka, teman-teman. Nah, coba kita lihat wajah mereka, anggota Paskibraka Putri yang sebelumnya mereka masih menggunakan jilbab, tetapi diduga dipaksa untuk melepaskan jilbab mereka, teman-teman. Berikut ini.
Sebanyak 18 orang teman-teman anggota Paskibraka Putri ini yang diduga sudah dipaksa untuk melepaskan jilbabnya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mendengarkan respon daripada pihak MUI. Kali ini kita akan mengangkat 3 video dari pihak MUI. Yang pertama MUI Pusat, yang kedua MUI Aceh, dan yang ketiga MUI Sumatera Barat teman-teman. MUI Pusat sendiri mengatakan akan menuntut BPIP agar segera dibubarkan teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini. Saya berharap minta kepada Presiden Bapak Jokowi agar peraturan nomor 35 yang dari Kepala BP itu dicabut. Itu bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan dengan peraturan Presiden yang nomor 17. Oleh karena itu ini perlu disikapi. Bahkan barangkali kami menuntut karena ini pembinaan Pancasila, tapi tidak ngerti Pancasila. Bahkan barangkali kami menuntut karena ini pembinaan Pancasila, tapi tidak ngerti Pancasila. Nah, kami berharap badan ini ya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena mungkin yang dilakukan ini berdasarkan kesepakatan pengarah. Bahkan jika ini tidak dilakukan, kami minta menuntut agar badan BP itu dibubarkan saja. Dibubarkan saja. Yang merusak terhadap Pancasila. Tidak ada yang bisa membenarkan bahwa mereka ketika upacara harus buka jilbab. Tidak ada yang bisa membenarkan itu. Itu bukan kebinekaan. Respon dari MUI Pusat teman-teman sangat tegas sekali yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau mengatakan bahwa BPIP lah yang menghancurkan Pancasila kita sendiri teman-teman. Astagfirullahaladzim. Coba kita dengarkan respon daripada MUI Aceh teman-teman berikut ini. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menanggapi pelepasan jilbab kepada utusan Aceh yang mewakili di peserta Paskibraka Nasional. Ini sesuatu yang sangat kami sesalkan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Harapan Pancasila kami kepada panitia untuk mengembalikan para muslimah ini untuk menggunakan jilbab di dalam kegiatan mereka pada waktu 17 Agustus. Hormatilah kekhususan Aceh dalam rangka menjalankan syariat Islam. Jangan ada pihak-pihak yang melarang Muslim iaitu melakukan mengamalkan nilai-nilai agamanya sendiri, dan pelarangan itu bentuk daripada upaya diskriminasi dan sangat menyukai umat Islam. Untuk itu harapan kami sekali lagi, silakan kembalikan muslimah peserta Paskibraka untuk menggunakan jilbab. Tentunya kita sangat setuju apa yang disampaikan MUI daripada Aceh ini teman-teman, dan kita sama-sama dengarkan dulu pendapat ataupun respon daripada MUI Sumbar berikut ini teman-teman. Ketika kita mendengarkan ada suatu kebijakan yang menuntut wanita muslimah agar membukakan auratnya, padahal mereka sudah sekian lama menjaga dirinya agar patuh kepada tuntunan syariatnya. Dilakukan itu dengan alasan kegiatan, aturan apapun, itu adalah bertentangan dengan semangat kemerdekaan, tidak bersesuaian dengan falsafah negeri ini. Umat Islam sangat tersinggung, dan sangat tersinggung sekali dengan sikap penanggung jawab di negeri ini kalau itu dibiarkan. Dan umat Islam tentu harus bersikap dengan jelas sebagai apa peran mereka sebenarnya di dalam kehidupan berbangsa ini. Apabila ini didiamkan, maka saya khawatir banyak lagi berbagai aturan akan dibuat untuk mendorong umat Islam agar terlepas dari ketundukan kepada tuntunan dan ajaran agama. Saya menghimbau para pemimpin negeri ini, berhentilah menunjukkan sikap bermusuhan dengan umat Islam di tanah air ini. Berhentilah menunjukkan sikap bermusuhan dengan ajaran Islam. Kalau ini terus saudara-saudara lakukan, maka pada titik tertentu saudara-saudara akan membuat negeri yang dimerdekakan dengan tebusan darah dan nyawa ini menjadi porak-poranda.
takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kalau memang betul saudara-saudara menyadari bahwa kemerdekaan negeri ini diperoleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semoga ini menjadi catatan penting bagi pengambil kebijakan. Kalau saudara terus bersikap seperti itu, maka tidak ada salahnya nanti kalau para ulama dan umat juga akan mengambil sikap yang berhadap-hadapan dengan saudara. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tegas teman-teman, MUI dari sumber ini mengatakan, jika kalian para BPIP ataupun Dewan Pengarah itu masih tetap keras kepala untuk memaksa para anggota Paskibraka tersebut melepaskan jilbab mereka, maka jangan salahkan apabila ulama dan para umat ini mengambil tindakan, teman-teman. Saya sangat setuju sekali. Yang sangat kita sayangkan di sini, teman-teman, Ketua BPIP itu adalah merupakan guru besar daripada Universitas Islam Indonesia, teman-teman. Tetapi Ketua BPIP mengatakan bahwa anggota Paskibraka Putri itu disuruh melepaskan jilbab di saat pengukuhan dan pelaksanaan pengibaran bendera, teman-teman. Allahu Akbar, ini merupakan sesuatu yang bertentangan sekali dengan undang-undang kita, teman-teman. Tentu ini berkaitan dengan hak asasi manusia ataupun hak individu kita, teman-teman. Mana di dalam undang-undang kita, teman-teman, sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 22 dikatakan, Pasal 22 ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan di ayat yang kedua dikatakan, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ayat 1 tadi disebutkan, teman-teman, bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya, teman-teman. Tentunya seorang perempuan ketika dia menggunakan hijab ataupun jilbab, dia sedang beribadah. Dia sedang mentaati aturan dari Allah Subhanahu wa taala, mentaati aturan daripada agamanya. Maka di situ merupakan sebuah ibadah kepadanya. Jika dia lakukan, maka insya Allah akan bernilai ibadah. Tetapi jika ia tinggalkan ataupun ia tidak berhijab, tidak berjilbab, maka tentunya dia sudah melanggar aturan daripada agamanya sendiri, teman-teman. Hal ini tentunya berdasarkan kepada perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang yang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di sini, teman-teman, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan yang muslim itu agar menggunakan penutup kepala ataupun jilbab ataupun hijab mereka, teman-teman. Karena itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan undang-undang MUI, bukan undang-undang presiden, bukan undang-undang BPIP. Ini adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar para perempuan itu menggunakan hijab mereka untuk menutup aurat. Maka sangat disayangkan apabila BPIP masih memaksa anggota Paskibraka yang putri melepas jilbabnya, teman-teman. Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Silahkan berkomentar di bawah. Kami sangat menunggu komentarnya. Dan kali ini mungkin teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakallahu khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.